Ledakan hebat mengguncang usai kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu siang tiba-tiba diserang. Serangan menargetkan sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Serangan terjadi di hari kerja saat aktivitas produksi dan menewaskan 15 pekerja pabrik. Pemerintah Iran menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Ledakan juga terjadi di sejumlah titik di Isfahan, memperlihatkan asap tebal yang membumbung usai ledakan. Serangan terjadi di tengah memanasnya konflik Amerika-Israel dengan Iran. Serangan ini memicu balasan dan membuat Iran merespon dengan meluncurkan serangan ke Israel. Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Sementara itu diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai pemirsa ini sempat terganggu. Kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara yang diduga mengenai depot bahan bakar milik Dubai. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban akibat serangan, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Amerika Serikat mengirim pesawat supersonik pengebomnya sebagai bagian dari rangkaian serangan ke Iran. Pesawat ini merupakan pesawat militer terbesar yang dikirim Amerika Serikat ke Timur Tengah. Inilah dia pemirsa, CENTCOM, Komando Pusat Amerika Serikat yang merilis video terbaru dikerahkannya bomber Rockwell B-1 Lancer. Pesawat terlihat tengah terbang menembus kegelapan malam. Pesawat ini dahsyat pemirsa, mampu mengangkut alutsista hingga 37 ton. Pesawat ini merupakan pesawat militer terbesar yang pernah dikirim sejak operasi Amerika Serikat ke Timur Tengah mulai dari 2003. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajuritnya dari Jepang menuju Timur Tengah seiring intensifnya serangan ke Iran. Pengiriman pasukan ini seakan memperkuat rencana Amerika untuk memulai serangan darat. Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz seiring meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan.
Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Dan yang membuat meresahkan pemirsa, konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran kini tidak hanya melibatkan 3 negara saja. Ada 2 negara yang tengah bertikai lainnya, Rusia dan Ukraina, justru belakangan ikut serta terlibat dalam perang di Timur Tengah ini. Memasuki pekan ketiga perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, 2 negara bertikai yakni Ukraina dan Rusia justru ikut terseret dalam konflik Timur Tengah. Keterlibatan Ukraina ditandai dengan dikirimkannya tim yang beranggotakan pakar militer untuk membantu negara-negara Teluk dalam menghadapi dampak perang Iran. Keterlibatan Ukraina ditandai dengan dikirimkannya tim yang beranggotakan pakar militer untuk membantu negara-negara Teluk dalam menghadapi dampak perang Iran. Harapannya agar bisa melindungi masyarakat di Timur Tengah dan mendorong segera terciptanya stabilisasi kawasan, khususnya Selat Hormuz, sebagai nadi utama distribusi minyak dunia di kawasan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim negaranya memiliki pengalaman terhebat di dunia dalam mencegah serangan drone. Pengalaman tersebut didapat dari perang menghadapi Rusia selama bertahun-tahun. Zelensky juga menuding Rusia ingin memanfaatkan situasi perang di Iran, termasuk rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengangkat sanksi ekspor minyak Rusia di tengah menggilanya harga minyak dunia akibat perang. Keterlibatan Rusia dalam perang di Iran ditandai dengan pengiriman 13 ton bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan ke Iran. Bantuan ini diangkut menggunakan pesawat Il-76 menuju ke Azerbaijan sebelum diberikan ke pemerintah Iran. Azerbaijan sendiri telah memberikan bantuan seberat 32 ton yang berisi bantuan makanan dan obat-obatan. Pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih Mojtaba Khamenei akhirnya memberikan pernyataan resminya melalui stasiun televisi. Dalam pernyataannya, Mojtaba menegaskan akan membalas kematian warganya. Mojtaba juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel.